Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidah, para alim, para asatid, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Bil khusus segenap pengurus majelis ta'lim Sabilul Muhtadin, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Dan tentu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa' wa amali la yurfa' wa qalbi la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Kalian Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bab hemat dalam beribadah. Hemat dalam beribadah. Maksudnya apa ya? Saya mau terangkan dulu nggih. Jadi di dalam Islam itu ada larangan namanya takalluf. Takalluf itu membebani diri di luar kemampuan sampai mendolimi diri sendiri. Jadi berlebihan dalam beribadah sampai mendolimi diri sendiri. Itu namanya takalluf. Kalau secara bahasa takalluf itu maknanya membebani. Jadi membebani diri di luar kemampuan sampai mendolimi diri sendiri. Nah, ini dalam Islam tidak boleh. Di masa Nabi contohnya bagaimana? Di masa Nabi contohnya, biar kita tahu contohnya ini. Suatu saat ada 3 orang sahabat Nabi sowan menghadap kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma tidak ketemu sama beliau. Ketemunya sama Siti Aisyah radhiyallahu anha. Lantas ketiganya bertanya, di antaranya Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhu. Nanya bagaimana keseharian ibadahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendengar penjelasan Siti Aisyah radhiyallahu anha itu, ketiganya itu ngomong gini, yang satu ngomong gini, yang satu, saya akan sholat malam terus
dan saya tidak akan tidur-tidur. Yang satu ngomong saya akan puasa terus dan tidak akan berbuka. Yang satu mengatakan saya akan beribadah terus dan tidak akan menikah. Itu yang ketiga ngomong gitu. Wah, akhirnya mereka pulang karena mereka punya prinsip Nabi aja kayak gitu ibadahnya, gimana kita harus lebih lagi gitu. Dalamnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pulang. Siti Aisyah cerita tentang 3 orang tadi dengan statementnya itu. Dicari 3 orang itu oleh Nabi. Anak-anak muda, masih muda itu. Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu itu masih muda. Ditanya oleh Nabi, ketiganya tanya, kalian tadi yang berkata begini. Benar ya Rasulullah. Kata Nabi, lihat saya. Lihat saya. Saya sholat malam, tapi saya juga tidur, kata Nabi. Saya puasa, tapi saya juga berbuka, kata Nabi. Dan saya juga menikah, kata Nabi. Terus beliau tegaskan, man raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak menyukai sunnahku, kebiasaanku, sholat malam ya tidur, puasa ya berbuka, juga menikah, maka dia tidak termasuk golonganku, kata Nabi. Gitu kan sama Nabi. Lihat saya, katanya. Saya sahabat itu nanya, tapi Anda pernah 3 hari berturut-turut tidak makan ya Rasulullah? Itu khusus buat saya, kata Nabi. Karena walaupun saya tidak makan, saya diberi makan oleh Allah. Khusus itu. Kalau kita tidak boleh, tetap harus berbuka kalau kita. Nah, itu namanya takalluf. Contoh lagi takalluf ya, biar kita jelas. Suatu saat Nabi itu masuk ke masjid. Nah, di salah satu tiang masjid itu ada tali, diikat di tiang. Nabi bertanya, ini tali apa ini, katanya? Tali apa ini? Para sahabat menjawab, ini punya Zainab ya Rasulullah. Dia kalau sholat malam, kalau ngantuk diikat badannya pakai tali itu supaya dia tidak roboh. Kata Nabi, lepaskan, ini berlebihan, kata Nabi, tidak boleh. Kalau ngantuk apa? Tidur, kata Nabi. Istirahat. Kenapa? Karena badan punya hak. Badan punya apa? Hak. Nah, itu namanya takalluf namanya. Jadi membebani diri di luar kemampuan sampai mendolimi diri sendiri. Tapi ingat, di dalam Islam itu ada konsep namanya mujahadah. Nah, apa mujahadah itu? Bersungguh-sungguh. Maksudnya bagaimana Ustaz? Begini, ini kan tadi dikatakan kalau ngantuk tidur, betul nggih? Nah, tidak boleh memaksakan karena badan punya hak. Kalau capek istirahat. Nah, suatu saat kita mau sholat malam atau mau baca Al-Quran, kok ngantuk? Pertanyaannya gini, kalau mujahadah itu gini pertanyaannya, ini ngantuk apa ngantukan? Nah, itu pertanyaannya. Paham ya? Jadi kalau kita mau baca Al-Quran kok ngantuk, mau sholat malam kok ngantuk, pertanyaannya, ini ngantuk apa ngantukan? Nah, itu pertanyaannya. Kalau ngantuk tidur, maksudnya bagaimana? Kalau betul-betul mencapek, kurang istirahat, kurang makan, terus pokoknya gampangannya seharian ini full di Merdeka Motor, capek pokoknya. Maka kalau betul-betul capek, memang kurang istirahat, kurang makan, kurang tidur, jangan dipaksakan tidur, karena hak badan adalah untuk diistirahatkan. Tapi kalau perasaan istirahat sudah cukup, makan ya cukup, tidur ya cukup, kok sing ngantuk ae, nah, berarti apa? Ngantukan. Lek ngantukan dilawan. Nah, melawan ngantukan itu namanya mujahadah. Paham nggih? Nah, nglawan ngantukan itu namanya apa? Mujahadah. Terus ngopo minum-minum kopi dah. Apa ngunyah-ngunyah marning. Gimana caranya supaya kemudian melek gitu. Itu satu. Yang kedua, mujahadah itu dibenarkan kalau
Dan mujahadah disyariatkan terutama di momen-momen penting. Itu mujahadah terutama. Secara umum disyariatkan mujahadah terutama di momen-momen penting. Nah, kalau di momen-momen penting ini kadang ya memang agak harus dipaksakan gitu loh. Walaupun harus tetap memperhatikan kondisi badan juga. Contoh 10 hari terakhir bulan Ramadan. Malam nisfu Sya'ban misalnya gitu. 10 hari atau 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Itu momen-momen khusus. Atau hari Arafah misalnya. Itu momen-momen khusus itu. Itu mujahadah sangat ditekankan di momen-momen itu. Bulan Ramadan keseluruhannya, terutama 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Itu namanya apa? Momen-momen khusus namanya. Yang model-model begini ini kita harus mujahadah, betul-betul bermujahadah. Karena ini momen yang tidak selalu ada, gitu maksudnya itu. Dan belum tentu kita ketemu lagi bulan Ramadan, terutama 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Nisfu Sya'ban, hari 10 Muharram, hari Arafah, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah secara keseluruhannya itu misalnya. Ini kan momen-momen yang kita jarang ketemu. Di situ ada beberapa riwayat yang menjelaskan tentang keutamaan waktu-waktu itu. Maka di sini kita perlu bermujahadah. Perlu melek sewengi, enggak saben dina wae nggih. Melek sewengi lek sanggup. Kok bisa gitu Ustaz? Ngeten. Ini sering saya sampaikan. Ini saya sering contohkan gini. Ini contoh aja. Sopir bis malam itu loh, demi uang ratusan ribu dia rela melek semalam suntuk. Sopir bis malam itu rela melek semalam suntuk demi uang ratusan ribu. Lah mosok kita untuk dapat Lailatul Qadar, untuk dapat gelar muttaqin, untuk dapat ampunan Allah, pemaafan Allah, enggak mau melek semalam, kira-kira gitu loh maksudnya itu. Loh tapi kan sopir itu staminanya dijaga Ustaz. Loh sama kalau gitu. 10 hari terakhir bulan Ramadan atau 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, di bulan nisfu Sya'ban, di hari Arafah 10 Muharram, 10 hari pertama di bulan itu, kalau bisa stamina dijaga. Ya dengan doa, ya dengan vitamin apa. Sopir niku sampai ngombe ruso-ruso barang niku. Jenengan terserah minum napa, yang penting napa stamina dijaga. Ngoten supaya ya tadi uang demi ratusan ribu aja sopir bis malam rela melek semalam suntuk. Ya mosok kita untuk dapat malam qadar, ampunan Allah, pemaafan Allah, ijabah doa, pengen surga kok gak gelem lek-lekan. Nah, itu namanya insidentil, mujahadah insidentil. Enggak apa-apa itu. Enggak setiap hari kok. Enggak saben dina nggih. Kadang 10 hari terakhir bulan Ramadan hanya di hari-hari ganjil aja. Ngoten nggih. Nah, itu namanya mujahadah namanya. Allahu Akbar. Kita ini kadang kalau untuk masalah dunia itu nggak pernah protes. Tapi kalau perkara akhirat kadang orang sering protes. Kita ini untuk mendapat gelar S1 itu loh. Ya, yang untuk dapat gelar S1 itu loh, itu rela korban waktu, biaya, tenaga, pikiran, perasaan untuk dapat gelar S1 itu. Korban waktu, biaya, tenaga, perasaan, pisah dengan keluarga. Itu ya gak ada sih protes. Hanya untuk dapat gelar S1. Tapi untuk dapat surga, untuk dapat gelar muttaqin, anak baru iktikaf 3 hari aja diprotes sama kok gak tahu mau lele. Kamu kok di masjid melulu loh. Baru 3 hari. Belum 40 hari. Belum apa? Yang lebih dari itu. Padahal itu
hanya untuk mendapatkan gelar muttaqin. Untuk yang gelar S1 aja nggak protes. Ini gelar muttaqin itu pertaruhannya kan dunia akhirat itu kemuliaannya. Ya itulah manusia, kadang masalah duniawi napa? Iya, tidak tahu protes. Masalah duniawi oke-oke aja. Tapi begitu masalah akhirat, kadang orang itu lupa. Padahal itu untuk mengejar, untuk mendapatkan gelar apa tadi? Muttaqin. Untuk mendapatkan gelar ashabul jannah, penduduk surga. Allah. Kita korban untuk perkara dunia, orang kadang santai-santai saja. Begitu korban perkara akhirat, kok banyak banget. Padahal itu untuk kebaikan kita di akhirat. Padahal kalau kita ngomong akhirat, mesti dunianya dapat biasanya. Dunia akhirat mesti ngoten. Tapi kalau orientasi dunia, akhirat belum tentu dapat. Ngoten nggih. Allahu Akbar. Sehingga kemarin saya, ya itulah perjuangan ya. Beberapa kawan-kawan yang sedang berjuang di jalan Allah, kadang ya ada aja tantangannya. Mulai aktif di masjid, mulai aktif di majelis taklim, kata istrinya, kamu itu kok aktif di masjid yang nggak ada duitnya. Kamu itu kok aktif di majelis taklim yang nggak ada duitnya. Lalu ngurip-ngurip pengajian di RW, amal makom gitu. Ngurip-ngurip pekerjaan apa? Dakwah di sekitar rumah. Mboten purun. Jadi sing wedok kok sibuk dengan yang nggak ada duitnya katanya. Nah, dikira terus hidup ini perkara duit aja. Wong hidup ini juga perkara apa? Tidak semata-mata dunia, tapi juga akhirat. Dan ingat, dunia ini adalah jembatan. Jembatan menuju kita ke akhirat. Tidak sepatutnya kita membangun istana di atas jembatan, nggak cocok. Ya kita berharap dunia kita hasanah, akhirat kita juga hasanah. Semoga ya, amin insyaallah. Pun lanjut. Nah, ngoten. Qala Allah Ta'ala berfirman, terus saya jawab gini saat itu. Ya begitulah tantangan dakwah itu. Ya bisa jadi dengan kita aktif di majelis taklim seperti ini, saya bilang itu keberkahan Allah berikan kepada kita. Karena biasanya apa dan atau siapa saja kalau digunakan di jalan Allah itu diberkahi oleh Allah biasanya, saya bilang gitu. Allah Akbar. Allah Ta'ala berfirman di surah Toha ayat 1 sampai 2. Toha, Bismillahirrahmanirrahim. Toha, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Toha, kami tidak menurunkan Al-Quran itu kepadamu agar kamu menjadi susah. Dengan kata lain, Al-Quran itu kalau kita amalkan isi dan kandungannya, itu kita akan bahagia, gitu loh maksudnya. Karena Allah menjamin bahwa Al-Quran itu diturunkan tidak untuk bikin kita susah gitu. Justru kalau kita amalkan isi Al-Quran itu justru kita akan bahagia. Karena semua janji Allah dalam Al-Quran itu la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Semua janji Allah dalam Al-Quran itu la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Nah, kadang ada jamaah itu yang nanya ke saya, cuman sampai detik ini yang nanya itu ibu-ibu melulu ini yang nanya ini. Yang nanya yang ini, masalah ini yang akan saya bahas ini. Beberapa kali ada jamaah yang nanya dan beberapa kali pula yang nanya ibu-ibu, bukan bapak-bapak. Apa kata yang nanya ke saya itu? Kita ini Ustadz sudah sholat, sudah ibadah, sudah berjuang di jalan Allah, tapi kok masih secara ekonomi itu susah aja. Sementara yang nggak sholat bahkan yang kafir malah sejahtera. Maka saya jawab, ibu ini bercermin ke air yang keruh. Saya bilang gitu. Ibu bercermin ke air yang keruh. Saya bilang saya itu punya jamaah yang ahli masjid, ahli ibadah, kawaya itu ya punya saya bilang gitu.
Saya itu punya jamaah yang ahli masjid, ahli ibadah, kaya raya itu saya punya. Saya juga kenal ada tetangga yang kehidupannya itu tampak jauh dari Allah di permukaannya. Mbuh sholat atau gak sholat, mbuh judi atau gak judi, mbuh gak kelakuannya gak karu-karuan. Hidupnya blangsak itu ya banyak. Jadi orang yang jauh dari Allah hidupnya blangsak itu juga banyak. Jadi orang yang taat kawaya ya banyak, orang yang jauh dari Allah blangsak juga banyak. Bahkan sampai pernah cerita ada tetangga non muslim, Chinese non muslim, tetangga itu kalau dikejar rentenir larinya ke rumah saya. Iya, larinya ke rumah saya. Mungkin kalau lari ke rumah Ustadz aman gitu mungkin. Chinese non muslim kalau dikejar rentenir larinya ke rumah. Allah. Bahkan ada tetangga juga Chinese non muslim, kalau nggak punya duit ngutangnya ke istri saya itu ya ada. Cina non muslim tetangga. Ya makanya saya bilang maksud saya gitu. Saya model ngono iku ya ono maksudnya. Iya, saya model ngono iku ya ono. Jauh dari Allah hidupnya blangsak itu ya banyak gitu maksud saya gitu. Udah saya cuma cerita aja yang model begitu banyak. Dan yang pasti dunia ini dalam pandang Allah tidak ada harganya. Maka kepada musuh pun diberikan. Andaikan dunia ini lebih berharga daripada sayap lalat bagi Allah, maka orang kafir tidak akan bisa makan, tidak akan bisa minum. Karena bagi Allah ini laksana sampah. Kan dunia ini sampah. Seperti halnya orang datang ke rumah Anda, Pak, minta sampahnya, ambil aja. Tidak peduli itu musuh atau kawan, pengen ambil aja, sampah itu. Allah Akbar. Pun, ngoten nggih. Allahu Akbar. Jadi Al-Qur'an itu kalau kita hidup menurut petunjuk Al-Qur'an, dipastikan kita ini bahagia. Pasti udah itu. Karena janji Allah dalam Al-Qur'an itu la raiba fi. Tidak ada keraguan di dalamnya. Allah. Nun sewu nggih. Ini nun sewu. Taruhlah misalnya orang itu betul-betul mengamalkan isi Al-Qur'an, kok secara ekonomi dia kurang beruntung. Misalnya ngoten nggih, secara kasat mata kok kurang beruntung. Insya Allah walaupun kelihatannya kurang tapi tidak akan kekurangan insya Allah. Asal ngikuti arahan Al-Qur'an ya. Walaupun tampaknya kurang, insya Allah tidak akan kekurangan, insya Allah. Walaupun tampaknya kurang, tapi tidak akan kekurangan, insya Allah. Asal hidupnya ngikut arahan Al-Qur'an. Jangan takut, Pak Ustadz tidak pernah merasain sih loh. Saya dalam sempit secara ekonomi itu lama saya. Tapi dengan izin Allah ada saja jalannya itu. Ya, hingga Allah berikan kemudahan dengan izin Allah. Allah. Nah, makanya kalau orang itu kalau ngikut aturan Al-Qur'an insya Allah walaupun tampaknya kurang, insya Allah tidak akan kekurangan. Itu rumus itu. Nah, ini jaminan bahwa Al-Qur'an itu tidak Allah turunkan untuk mempersulit kita. Allah Akbar. Karena kalau orang ngikuti maunya Allah, gak penting dadi apa, sing penting apa-apa dadi. Ya, ngerti. Orang kalau ngikut aturan Allah itu gak penting dadi apa, sing penting apa-apa dadi. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Gak penting jadi apa, yang penting apa-apa aja jadi dengan izin Allah.
Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan bukan menghendaki kesulitan bagi kalian. Jadi kalau kita mengikuti aturan Allah itu pasti dimudahkan hidup kita, pasti itu. Dan aturan Allah itu tidak ada yang menyulitkan. Ayo coba tunjuk satu saja aturan Allah yang menyulitkan. Begitu sulit langsung ada kemudahan. Itu kaidah itu. Al-masyaqqatu tajlibu taisir. Kondisi yang sulit menarik pada kemudahan. Begitu sulit langsung ada keringanan. Itu dalam Islam itu. Mau nggak tunjuk apa yang sulit? Sebut saja misalnya kena emah akut, tidak bisa puasa Ramadan. Boleh nggak puasa? Boleh. Diganti di hari yang lain. Kalau nggak bisa cukup bayar fidyah. Coba keringanan dalam Islam. Sholat tidak bisa sambil berdiri sambil duduk, tidak bisa sambil duduk sambil tidur, tidak bisa sambil tidur sambil tidur miring, tidak bisa sambil tidur miring sambil tidur telentang, sampai mentok hanya pakai isyarat mata. Tidak bisa nyuruh orang mewudukkan, tidak bisa nyuruh orang untuk mentayamumkan, tidak usah tayamum, nggak usah wuduk, udah sholat sebisanya, asal dia masih sadar kalau itu masuk waktu sholat. Gak bisa wudhu diperban sebisanya sudah. Wis saiso-iso engko lek waras diulang sholatnya lebih baik. Kalau pas pakai perban dalam badan tidak punya wudhu, kalau punya wudhu malah nggak usah diulang sholatnya. Misalnya, wis saiso-iso nih mau. Yang penting ojo nggak sholat nonton mau. Yang penting jangan sampai tidak sholat. Andai kan meninggal sebelum mengulang sholatnya sudah dianggap tidak punya hutang sholat. Andai kan kok meninggal sebelum apa? Sebelum mengulang sholatnya yang kurang sempurna itu dianggap nggak punya hutang sholat. Allah. Kemudahan. Cuman memang banyak orang nggak belajar kemudahan sehingga taunya sulit agama ini. Padahal dalam agama ini banyak pengecualian, banyak keringanan. Kalau di fikih itu ada istilah, ada azimah, ada rukhsah. Azimah itu hukum asalnya. Kalau rukhsah itu keringanannya. Orang kalau mau sholat, kalau hadas kecil wajib wudu. Itu azimah hukum asalnya. Karena dia wajib suci dari hadas kecil, dan bagi yang tidak ada halangan dia wajib wudu. Tidak ada air, kena rukhsah keringanan. Boleh tayamum. Atau terhalang dari menggunakan air, boleh tayamum. Itu namanya keringanan, rukhsah. Sholat duhur 4 rakaat. Safar boleh dikosor, keringanan. Safar yang 80 kilo boleh dikosor, keringanan namanya. Boleh jamak kosor, nah, itu keringanan namanya. Hukum asalnya wajib 4 rakaat zuhur. Kalau dalam keadaan safar boleh dipangkas menjadi 2, namanya rukhsah. Nah, dalam Islam itu ada azimah hukum asal, ada rukhsah, ada keringanan. Hukum aslinya ada keringanannya juga. Nah, kadang orang itu belajar agama cuman belajar hukum asalnya, lupa keringanannya. Sehingga kadang agama gak terasa sulit gitu. Padahal dalam agama ini banyak kemudahan banyak. Sehingga saya punya kitab judulnya Al-Ightina wal Istisna gitu. Itu isinya pengecualian. Ya tentu yang boleh mengecualikan yang punya syariat siapa? Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dan cerita dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, anna nabiyya, sungguhnya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
dakhala masuk alaiha menemui beliau wa inda dan di sisi Siti Aisyah radhiyallahu anha ada imra'atun, seorang perempuan. Qala Nabi bersabda, man hadihi, sapa wedok iki, siapa wanita ini? Qalat, berkata siapa Siti Aisyah radhiyallahu anha, fulana. Nah, dia si fulana tadhkuru min salatiha. Siti Aisyah menyebutkan si fulana itu yang terkenal dengan sholatnya. Qala Nabi bersabda, mah alaikum bima tutiquna fa wallahi la yamallu hatta tamallu wa kana ahabbad dina ilaihi ma dawama sahibuhu alaihi. Ini kata Nabi, wahai fulanah, beramallah sesuai kemampuanmu, demi Allah tidak akan jemu untuk menerima amalmu. Demi Allah, Allah tidak akan jemu menerima amalmu, sehingga kamu sendirilah yang merasa jemu. Sesungguhnya amalan yang paling disukai Allah adalah yang dikerjakan secara terus menerus. Di hati yang lain walaupun cuma sedikit, tapi itu lebih Allah cintai daripada banyak tapi setelah itu enggak sama sekali. Ya, ini pengertiannya jangan berlebihan maksudnya gitu ya. Jangan berlebihan. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Monggo silakan yang mau tanya, protes, marah. Nggih monggo Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai Pak kesempurnaan wudu itu kan itu Pak. Dulu kan kita di neraka juga boros. Terus sempurna wudunya itu juga bagaimana sempurnanya? Sempurna itu kita sesuai dengan yang dicontohkan Rasulullah, masuk yang dianjurkan bagaimana? Sempurna. Oke. Ya memang harus efektif dalam menggunakan air memang. Kalau yang dicontohkan oleh para ulama itu kan dengan air kira-kira 700 ml itu sudah cukup itu. Jadi misalnya ini air kita taruh di tangan kita taruh air sejauh ini, itu langsung di dalam ini berkumur dulu ya, berkumur, istinsyak, terus baru mulai wudhu itu, membasuh tangan dulu, berkumur istinsyak, kemudian mulai wudhu. Air diletakkan sejauh yang ini, bukan dua gini, sejauh ini, terus gini kan, itu niat wudhu udah, itu mulai niat wudhu, diratakan terus, diratakan begini. Nah, jadi ngeratakannya jangan sampai diangkat tangannya, kalau diangkat tangannya mustakmal nanti. Jadi air sejauh ini jadikan satu gini terus gini kan, diratakan gini. Jadi jangan gini ngeratainnya. Begitu terlepas itu sudah mustakmal. Jadi jangan sampai terlepas. Ambil air lagi 2 kali. Terus sekali lagi. Jadi meratakan airnya itu jangan sampai melepas melepas tangan ini. Nah, nanti juga sama di tangan ini, air dari sini nanti dialirkan gini, langsung diratakan pakai tangan ini. Nanti 2 kali. Sini kan lagi 3 kali. Itu kalau yang air yang secawuk itu yang cuma segelas itu. Nah, terus ini gini. Kenapa? Secawuk kan cuma secawuk gini, dialirkan nanti begini kan. Nanti dialirkan nanti diratakan. Meratakannya jangan sampai gini ya. Ini terus diratakan, meratakannya jangan sampai terangkat, karena kalau terangkat mustakmal. Jangan sampai terangkat. Jadi terus bergerak terus gini. Nah, terus baru kemudian muka wajah kepala. 3 kali. Atau ada yang menggunakan langsung. Kalau yang langsung itu biasanya jarinya dibagi 2 gini. Jadi gini biasanya gini. Dibagi 2 gini ya. Jadi gini. Terus untuk yang telinga pakai yang ini. Ya. Kalau langsung yang langsung. Jadi kalau yang langsung itu, jadi jarinya dibagi 2 gini, dibagi dua gini. Kan kasih air. Terus gini, kan gini kan?
tarik ke belakang, depan. Tapi ini nggak kena nih jari ini. Gini kan, baru langsung ke sini. Nah, jadi yang ini belum dipakai kan, yang ini tadi. Belum dipakai. Jadi yang kepake hanya yang ini. Terus baru ini. Gitu. Itu supaya tidak mustakmal. Sama. Nah, terus baru terakhir kaki sampai pergelangan. Saya kadang mempraktekkan itu dengan keran saya kecilkan gitu kadang. Tapi kadang nggak serantan. Yang wajib ada ya, Pak? Apa? Yang wajib yang dibaca aja, yang wajib baca aja. Itu saya sunah-sunahnya cukup itu. Dengan yang sunah 3 kali. Sunahnya ini seperti itu, sunah. Ya, tetap dilakukan, cukup itu. Kalau yang pintar cukup itu. Cukup. Ngoten nggih? Oke. Nggih, pokoknya prinsipnya pas basuh itu pas meratakan air, itu tangan jangan sampai diangkat, jangan sampai diangkat gini. Begitu diangkat gini udah mustakmal itu. Dari awal lagi untuk yang kedua itu. Ngoten nggih. Allah a'lam bishawab. Apa? Nggih, tapi Nabi tetap pesen tidak boleh berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Ya kalau kita tadi itu kan kalau kondisi air sedikit. Nah kalau air banyak tetap tidak boleh boros, ya standarnya. Jadi keran itu kalau bisa kalau wudu ya jangan dicawas penuh. Ya nggih sing sesedengane damel wudu lah. Kalau pribadi niku biasanya kalau pakai keran itu saya berusaha saya kecilkan kalau bisa. Tapi kadang ada masa di mana kadang ngerata masih kadang namanya manusia ya kadang akhirnya rada digedein yang penting roto yang penting jangan berlebihan teman-teman. Berlebihan itu contohnya ini air sampai tumpah-tumpah atau keran dijawa sampai jangan wis sedeng mawon lah, paling enggak sedeng lah. Yang penting jangan berlebihan. Kalau itu Pak, nggih. Kalau di dulu waktu kita kecil kan masih banyak gelombang kan. Nggih. Itu dengan keran silakan sahnya oke. Kalau keran kan pasti karena airnya mengalir ya pasti suci menyucikan kan kalau keran itu. Kalau air menggenang itu kalau genangan airnya itu kurang dari 2 kula itu bisa tidak mensucikan kan. Tapi kalau genangannya lebih dari 2 kula suci mensucikan insyaallah. Kalau dari segi kebersihan pakai keran lebih baik. Tapi kalau dari segi keberkahan sebenarnya yang menggenang itu lebih berkah sebenarnya. Tapi kembali, no? Kurang penyikannya. Iya gitu. Ikannya bersih. Ada keramaian. Gitu. Monggo. Allah. Selama air wudhu yang kita pakai wudhu itu tidak berubah warna, rasa dan baunya, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Allah a'lam bishawab. Jadi memang ini Pak, dulu untuk masyarakat kecil dulu memang kita itu kalau mandi di situ, wudu di situ di kolam Pak. Karena musola itu memang di sampingnya musola itu kolam, wudu kan dekannya berapa, dekan lele. Airnya ngalir loh tanah. Ngalir. Oh ngalir betul loh. Mau mandi rame-rame, tapi mandi ya wudu di situ. Betul loh apa? Boleh poron. Kesan banget Pak itu. Oke. Masih kecil. Iya bang. Mengenai syarat. Kita bisa menyempurnakan sholat. Dan kita juga ikut kapan sempurna syarat kita. Kalau kita udah masuk Allah Akbar, udah pikiran kemana-mana. Terus kita kadang-kadang itu wudu itu kan ada perasaannya yang di belakang kayak ada ini, ada orang besar gitu. Ada kelam ini. Padahal kita nggak paham kan. Itu gimana? Yang Allah tuntut kan bukan sempurna Pak Haji. Yang Allah tuntut kita taat. Saya ulangi, yang Allah tuntut dari kita itu bukan sempurna, bukan. Yang Allah tuntut dari kita itu taat. Nah, kalau kita ngomong sempurna, siapa yang sempurna di antara kita? Kecuali para nabi dan rasul. Itu pun karena disempurnakan oleh Allah kan. Nah, jadi kita nggak usah nuntut sempurna diri kita. Yang penting berusaha.
sebaik mungkin. Kan ngoten nggih, berusaha. Nah, usaha ini kadang hasil kadang mboten kasil biasa. Untungnya dalam salat itu Pak Haji, wonten kata-kata ngeten, wajburni. Wajburni itu apa? Ya Allah, tutupilah kekurangan-kekuranganku. Ngoten niku. Satu. Yang kedua, mengenai kadang terasa seperti ada yang keluar atau apa. Kan Nabi pun enggak ngasih rumus. Kalau terasa seperti ada yang keluar dari tuburmu selama tidak ada suara dan baunya, teruskan saja. Bahkan kadang kalau saya memahami, suara pun belum tentu suara kentut. Karena kadang kita merasa nggak ada yang keluar dari tubuh kita, tapi kok seperti ada yang meletup. Bisa jadi itu bukan letupan kentut, tapi angin yang tertahan oleh lipatan pantat kita. Sehingga kadang begitu kita posisi berubah, itu membuka kayak ngangatan. Padahal bukan kentut itu, tapi letupan dari membukanya pantat kita saat duduk tadi pas ngadeg, kayak ada yang itu ada yang menimbulkan suara bagi sebagian orang. Makanya selama kita yakin itu bukan kentut, bablas mawon. Nah, termasuk kencing juga sama, kata para ulama, selama kita kencing dan ceboknya benar maksimal, saya ngoten nggih, kok sih terasa keluar, abaikan saja. Bisa jadi itu setan, ngoten mawon. Itu termasuk ini Pak, termasuk godaan setan. Nggih, setan, was-was itu setan. Abaikan saja, itu setan, kata para ulama. Abaikan saja. Dan saya ulang tadi, yang Allah tuntut itu bukan sempurna, tapi ketaatan kita. Ngoten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Masa mengulangi yang wudu tadi Pak. Nggih. Itu yang kan termasuk yang akan dapat perlindungan di yang di sana ya Pak. Itu termasuk yang wudu seperti itu kan yang termasuk nafas wudu itu yang belum kira-kira enggak benar itu. Termasuk menyempurnakan wudu. Termasuk menyempurnakan wudu itu intinya satu, syarat rukunnya dipenuhi. Menyempurnakan wudu itu maksudnya syarat rukunnya dipenuhi. Nah, kalau kita cara wudunya udah bener ngimpun, itu namanya isbahul wudu. Karena yang Nabi marah berkaitan dengan tidak sempurnanya wudu itu kan gara-gara ada orang wudu tumitnya nggak kena itu loh. Ya, meremehkan soal tumit. Saya menyaksikan sendiri. Ada orang itu wudu itu kadang sikunya itu nggak kena, itu masih kering sikunya nggak kena. Iya, gini aja dia gini itu. Ini iya, ini nggak kena sikunya ini. Sikunya lo nggak kena, baru siku wajib ya. Kalau di atas oke lah, ya sikunya nggak kena. Kadang ada kaki begitu, sehat sedikit. Iya, itu yang Nabi marah itu dianggap nggak sempurna wudu itu, gara-gara tumitnya itu nggak kena. Itu kadang. No? Oh enggak, Nabi. Loh, kalau yang tadi itu anak itu saya tegur kalau itu, iya. Kalau saya pas ngelihat, kalau saya nggak ngelihat ya saya nggak tahu. Kalau saya lihat, saya tegur, itu sih belum kena itu. Nah, Oh, udah Pak, Pak ada begini Pak, maaf ya. okay. Dan sudah di Pak, ada begini Pak. Bagaimana terserah ini, kemudian gimana kayak begini? Ya. Berlihat begini apa yang begini Pak? Rukuknya itu tetap sah, cuman yang betul itu di lutut. Lutut Pak ya. Lutut. Nah, Mungkin jangan terlalu ke bawah. di sini. Oh, tengah. Yang betul di lutut, yang betul, bukan di bawahnya lutut. Maksud karena kurang tumainya maksud Apa? kalau kurang tumainya karena sampai itu sudah selesai bukan Tumanina itu rukun. Kalau ada orang sholat nggak tumanina nggak sah sholatnya. Ada lagi? Cukup nggih? Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita. Semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.